Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kelihatannya masuk semuanya ini ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial dapat diberi pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu silakan untuk berdoa. Ketuanya siapa? Mas Hasan, silakan. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini masih semangat hari ini? Oke, masih semangat. Kalau masih semangat ya, hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran hari ini kan ya, tujuan kita ini mampu menyusun secara logis struktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tujuan kita belajar ini. Terus capaian yang kita ingin kita dapatkan dalam pembelajaran ini, capaian jadi kamu peserta didik itu mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menulis instruksi logis terstruktur dengan simbol-simbol atau sekumpulan kata. Dan hari ini kita akan belajar ke coding dan kecerdasan artifisial. Perlu diingat ya, belajar coding ini nanti yang pertama, coding kita tahu bahwa coding itu ada dua metode secara plug dan unplug. Nah, plug itu pakai internet, komputer, laptop seperti itu nanti. Kalau plug itu manual. Nanti ketika kita di beban kerja peserta didik nanti tes terakhir nanti Pak Yanto akan memberi kamu apa itu beban kerja peserta didik. Langsung saja anak-anak, terkait dengan pembelajaran ini Pak Yanto ini nanti akan memberi contoh apa itu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Selanjutnya kita sebelum melangkah ke depan, 4 hal yang perlu kamu pahami, tanamkan dalam pikiran bahwa prinsip berpikir secara komputasional itu coding itu ada 4. Pertama itu dekomposisi. Dekomposisi ini saja. Bagaimana kamu memecahkan suatu permasalahan ketika nanti kamu memprogram atau kamu nanti menjadi pengguna itu pengguna IE seperti apa itu namanya, kamu bermain Roblox seperti itu atau ular tangga atau mencari harta karun gitu ya. Pertama kamu harus tanamkan dalam pikiranmu dekomposisi, paham ya? Dekomposisi. Terus selanjutnya berpikir secara komputasional itu dua, kamu belajar pengenalan pola. Pola ini adalah seperti ini pola. Coba kamu perhatikan di proyektor itu. Coba tadi pengenalan pola ya, coba kamu perhatikan. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dengan berbagai permasalahan
solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Pola itu ya biasanya adu angka. Itu berarti kan ibu angka 2,4,6,8. Pasti kamu akan tahu titik-titiknya ini seterusnya berapa. Ya toh? Nah itu namanya pengenalan pola. Berarti itu 10, 12 dan seterusnya gitu loh. Nah sekarang pengenalan bentuk polanya. Pola bentuk lingkaran sama segitiga itu, biru sama segitiga merah. Setelah itu titik-titik dan seterusnya pasti kamu tahu loh. Itu pasti lingkaran biru, terus segitiga merah. Kita abstraksi. Coba memperhatikan itu, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Sebagai contoh begini, aku adalah tempat orang memberi makanan. Ada meja, ada kursi, tapi bukan di rumah aku. Di mana? Berarti restoran. Kenapa kok? Nah, abstraksinya ini adalah enak meja, enak kursi, seperti itu. Ini yang keempat adalah algoritmik atau berpikir secara algoritmik. Di sini kamu berusaha untuk bisa menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyusun suatu masalah tertentu. Sebagai contoh, nanti kamu bisa berpikir ini harus bagaimana langkah-langkahnya. Seperti kalau contoh nanti menemukan data karun, bagaimana langkah-langkahnya. Berpikir algoritmik. Contoh begini, ini yang contoh bentuk pembelajaran coding yang plak. Nah, kita pengenalan pola kan. Nah, pola. Kan kamu pernah melihat seperti ini tidak sadar, tetapi kamu belum paham. Oh, ternyata aku senang coding tiba. Kecerdasan artifisial. Nah, kalau kita pahami, oke, ini kita delete dulu, hapus dulu, hapus. Coba, bagaimana caranya kita bisa mencapai map ini, map lokasi ini? Bergerak maju. Oh ya, bergerak maju, oke. Belok kiri, terus maju lagi. Maju, belok kiri, bergerak kanan, belok kanan, bergerak maju. Kita cek. Nah, kita program. Coba jalankan program. Tes. Nah, seperti ini. Ini adalah kamu masih sebagai pengguna. Nanti pada fase berikutnya, nanti kalau kamu masih ingin belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau IA, nanti akan kamu bisa menjadi pengembang yang membuat yang program seperti ini. Oke, kalau kamu tadi sudah tahu, ya, ternyata belajar coding itu prinsip berpikir secara komputasional itu ada 4: dekomposisi, pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Ya toh. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, saya sudah memberi model contoh yang plak, ya, yang cara plak. Sekarang ini sebagai
kamu lihat gambar itu atau kamu bisa melihat papan apa itu monitor itu, ya. Di situ apa itu permasalahannya apa? Mungkin salah satu bisa membaca yang keras. Ayo, permasalahannya apa? Nih, baca. Karena ibu tertinggal di rumah nenek, saya disuruh mematikan secepatnya ke sana. Karena saya khawatir barang hilang, saya tergesa-gesa hanya membawa sepeda langsung berangkat ke rumah nenek. Oke, permasalahannya itu. Kalau ibu tertinggal di rumah nenek, saya disuruh memastikan secepatnya ke sana, suruh memastikan secepatnya. Berarti cepat-cepat. Karena saya khawatir barang hilang, saya tergesa-gesa hanya membawa sepeda langsung berangkat ke rumah nenek. Berarti langsung budal, tanpa berpikir apa-apa langsung berangkat bawa sepeda. Coba kamu programkan gitu. Mungkin kamu programkan. Setelah itu ada orang, ada petunjuk sepeda motor, sepeda langsung apa itu gambar emas itu gambar kalung. Terus gambar yang abu-abu itu kantor pos, ada kantor pos. Terus yang apa itu namanya kuning ya ini, kuning atau ring? Kuning itu KUA. Langsung yang biru rumah sakit Suroto, yang oranye naik perahu 1000. Terus ke arah kiri itu ada jalan leci. Terus kalau lurus Mawar, kalau terus sampai Dahlia itu, ya toh. Terus kalau yang dari leci ke arah leci itu ada leci, terus ada KUA, terus ada jalan jeruk, terus ada rumah sakit Suroto, terus jalan apa ini? Jalan Tomat, terus naik apa itu? Naik perahu 1000. Nah, naik perahu 1000. Terus jalan Kampe. Tapi ingat-ingat, kamu tadi tergesa-gesa enggak? Nah, coba kita berpikir secara dekomposisi. Terus bagaimana memprogramkan, umpamanya ini robot ini robot itu kamu jalankan lewat atas atau bawah? Lewat bawah. Alasannya apa? Karena lebih cepat. Ada yang lain? Coba, tadi kamu berangkat tergesa-gesa hanya membawa sepeda, padahal jalan Tomat, antara jalan Tomat dan jalan Antil itu ada sungai. Naik perahu 1000, kamu bawa uang enggak? Nah, seperti itu. Jadi kamu harus memecahkan permasalahan. Jadi kamu nanti membawa lewat jalan awar. Andai kata ini kita berpedoman pada langkah per kota, berarti kalau dari Setan ini kita gimana? Jalan terus berapa langkah? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung setelah itu sama-sama yang abu-abu ini, berarti ada kantor pos ini, satu kotak, berarti 9 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung jalan lurus. Loh, masuk aku nabrak. Sesuai petunjuk itu, coba kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk.
Tadi kan Pak Yanto memberi contoh tadi dengan pola atau pola anak panah, maju berapa langkah belok kiri, terus maju berapa langkah, terus kita sampai ke emasnya itu. Ya, coba berarti kalau itu pertama kali apa? Naik sepeda. Kamu tulis. Nah, kamu tulis belajar didiskusikan secara kelompok. Di bawahnya itu aja nggak apa-apa. Pertama, satu, naik sepeda. Nah, pertama berarti naik sepeda. Setelah itu kamu selanjutnya apa? 800 coba dihitung. Kan langkah toh, berarti langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 900 Pak. ya. 900 900 meter karena ini sepeda. Tapi itu bisa kan nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu kita ke jalan Dahlia. Setelah itu yang terakhir Mas ketemu. Nah, seperti itu. Itu secara angka. Ya, belajar coding secara metode angka. Ya. Bagaimana Cak? Simpel-simpel ini. Ini contoh simpel saja. Umpama kamu mau mengambil harta karun di pojokan ini. Coba Pak Yanto Pak Yanto sebagai robot manusianya. Kamu yang program Pak Yanto. Ya, berarti Pak Yanto maju berapa langkah? 1. Langsung belok kanan, belok kiri. Yang bisa tapi ada. Langsung maju 1 langkah, belok kiri. Langsung maju 1 langkah, burung teko, sembrono. Langsung saja berapa langkah itu? 3 langkah, 1, 2, kurang lagi. Berarti berapa? 4. Tambah lagi 1, 2, 3, 4. Langsung belok kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu harta karunnya. Ini yang akhlak. Jadi begini, kamu itu seakan-akan yang memprogramkan. Nah, Pak Yanto tadi sebagai robot manusianya. Karena kamu masih pengguna, belum apa itu namanya, pengemban, paling tidak konsep seperti itu kamu paham. Seperti kamu bermain Roblox, seperti kamu bermain apa namanya, labirin, atau mencari harta karun, kan mencari solusi toh. Jadi di situ kamu dituntut untuk berpikir komputasional, menyeluruh. Terkait berpikir komputasional ada apa tadi? Dekomposisi, mengerti pola, pengenalan pola, langsung atraksi, langsung berpikir algoritmik tadi seperti itu. Oke? Oke. Terima kasih. Ternyata sampai hari ini kita belajar coding sangat menarik. Ternyata ya kamu langsung ya tahu, langsung paham. Biarpun itu masih pemula, pengenalan konsep seperti ini, dan itu nanti bisa kamu kembangkan di rumah, cari browsing, searching di Google, apa atau belajar coding sama kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ya IE itu, ngerti kok IE? ChatGPT, Gemini, Sisi. Tetapi dalam kamu masih sebagai pengguna Oke, refleksinya. Hari ini bagaimana perasaanmu? Senang. Oke, kalau gitu kita bikin SBKC. Siapa kita? Indonesia. Oke. Nanti coba tepuk semangat.
bisa